Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Asti. Hari ini saya akan mencoba untuk mentarot reading zodiak kamu Libra untuk yang single dan berpasangan di bulan Mei 2020. Jadi buat kamu yang pengen tahu asmara kamu di bulan Mei ini dan bisa dipakai juga di awal Juni energinya, karena biasanya mundur sedikit sama maju sedikit energi yang ketarik. Jadi be aware untuk menonton readingan saya. Untuk selanjutnya di sini sudah saya tebar kartunya untuk kamu yang single dan akan saya mulai membaca energi kamu yang single dulu ya. Oke. Ini saya sudah lihat ada 3 kartunya. Di sini ada The Star, ada Five of Wands, dan juga yang terakhir di sini ada Three of Cup. Jadi di sini bisa saya lihat untuk energi generalnya. Di sini ada soulmate. Yes, this is your soulmate. Untuk Libra, kemungkinan beberapa di antara kalian mengalami fase di mana kalian lagi dekat dengan seseorang. Mungkin sudah lama temenan atau lama PDKT-an, yang kamu masih ragu apakah dia seseorang yang layak buat kamu atau tidak. Nah, sepertinya dia adalah seseorang yang baik dan cocok untuk kamu ajak berkomitmen di masa depan. Kenapa seperti itu? Karena di sini ada the star ya. Di sini ada the star yang artinya bahwa orang ini adalah orang yang sering memberikan kamu solusi dikala kamu mengalami yang namanya fase kebingungan atau memberikan kamu cahaya dalam kegelapan, seperti itu. Orang yang bisa menjadi pendengar yang baik, menjadi teman yang baik, menjadi seseorang yang memberi kamu masukan dan support, orang yang bisa kamu ajak curhat lah, seperti itu. Jadi dia orang yang bersinar, orang yang hatinya baik, bisa dibilang orang yang hatinya baik, orang yang penuh dengan apa ya, orang yang penuh kesejukan, seperti itu bisa saya bilang seperti itu. Dan orang ini sepertinya sudah cukup lama kenal kamu, mungkin temenan udah lama, dan juga sering lah berkomunikasi dengan kamu. Saya rasa kamu Libra, jadi ketika kamu mendapatkan seseorang yang dekat seperti itu, meskipun mungkin perasaan kamu masih sedikit atau masih keingat dengan yang namanya masa lalu, saya rasa akan lebih better kalau kamu mencoba untuk menerima di sini, karena saya rasa dalam waktu dekat ini Mei atau di awal Juni itu kamu sudah mulai mungkin meresmikan perasaan kamu dengan seseorang yang kamu ajak dekat ini. Jadi sebagian di antara kamu Libra memang ada energinya dekat dengan seseorang, dan kemungkinan besar karena prosesnya sudah mulai mendekat, saya rasa peresmian akan segera hadir buat kalian di sini. Dan meskipun kondisinya kamu yang single di sini juga ada konflik, mungkin di sini juga kenapa kamu tidak mau meresmikan atau mencoba untuk lebih dekat lagi karena faktor lingkungan. Jadi orang ini mungkin adalah orang yang latar belakangnya berbeda dengan kamu, atau mungkin teman-teman kamu tidak setuju, atau beberapa orang tidak suka dengan kedekatan kalian, sehingga terjadi konflik, terjadi yang namanya kayak kondisi yang kurang baik atau kondusif, sehingga kamu berpikir kayak sepertinya mau maju nggak sih atau mau mundur apa tetap diem. Kalau kamu mau mundur, perasaan udah ada. Kalau mau maju, sepertinya akan cukup sulit di sini, tidak mulus lah jalannya di awal karena beberapa orang menentang hubungan ini. Namun yang namanya perasaan ya tetap saja, meskipun kamu bilang aduh sepertinya banyak yang nggak suka, banyak yang nggak dukung, tapi kalau kamu udah yakin, udah cinta, sepertinya itu bisa kamu lalui dengan baik, seperti itu. Jadi buat kamu yang single, kalau kamu ada dalam kondisi dimana kamu sudah dekat dengan seseorang tapi kamu meragu mau melanjutkan ke jenjang pacaran atau sesuatu yang lebih penting, sepertinya kamu bisa memikirkan untuk melihat sifat orangnya dulu, mempertimbangkan apa yang telah dia perbuat buat kamu, apa yang kamu rasa nyaman untuk diri kamu. Karena bagaimanapun juga, saya rasa yang single ini juga punya feeling yang cukup bagus dengan si lawan jenis ini. Jadi sayang saya rasakan apabila kamu mencoba untuk mundur tanpa kamu mencari tahu gitu apakah dia layak atau tidak. Maka dari itu saya bilang tadi jalannya cukup susah ya, karena di sini ada strength. Biasanya kalau udah ada strength itu adalah kerja keras atau usaha yang luar biasa untuk menaklukkan situasi.
kerja keras yang besar untuk menaklukkan ego, menaklukkan ketakutan. Tapi di sini kamu adalah seseorang yang balance, seseorang yang bagaimana ya, cukup mampu lah untuk menghadapi tantangan, sehingga saya rasa di awal aja kamu ketakutan, tapi setelah berjalan kamu yakin bahwa apapun yang kamu lakukan resikonya akan kamu terima dengan baik. Di situ kamu akan bisa menaklukkan ego kamu, menaklukkan sekeliling kamu, dan menaklukkan banyak hal yang membuat kamu meragu walaupun caranya cukup sulit dan cukup panjang ya. Oke, selanjutnya saya lanjut ke yang kedua di sini. Ada untuk yang berpasangan. Di sini untuk energi yang berpasangan, saya ambil dulu. Di sini ada kamu harus optimis. Kamu harus optimis tentang karir percintaan kamu lah, tentang jalan percintaan kamu. Karena ketika kamu positive thinking dan berjuang, semuanya akan menjadi sesuatu yang baik. Kamu tidak boleh berpikir terlalu kemana-mana ya, meskipun kamu boleh mempunyai planning, mempunyai mempunyai pertanyaan atas hubungan kalian. Mungkin kamu merasa kayak gimana ya hubungan saya dengan pasangan saya, kok kayaknya gini-gini aja, kok kayaknya lempem-lempem aja, kok kayaknya dia tidak begitu memahami saya atau tidak begitu mencintai saya, atau apakah hubungan ini yakin kedepannya akan baik atau tidak. Atau banyak sekali namanya faktor-faktor masalah dalam hubungan ya, namanya relationship sudah cukup lama, ada finance juga di situ masalahnya, banyak hal lah yang membuat kamu merasa pesimis. Pasangan kamu bisa nggak sih menyeimbangi kamu, pasangan kamu bisa nggak sih memahami kamu. Nah, ketika kamu optimis dia bisa berubah, optimis dia bisa menjadi lebih baik lagi dan seperti apa yang kamu inginkan, memahami kamu, maka hal-hal seperti itu, hal-hal yang positif seperti itu akan menarik hal yang sama. Sehingga cara tidak langsung kamu mendoakan orang yang kamu cintai seperti apa yang kamu mau. Kalau kamu stay pesimis terus ya pesimis jadinya. Maka dia akan menjadi seperti apa yang kamu katakan, seperti apa yang kamu doakan, seperti itu. Nah, di sini buat kamu, ini energi kamu dan ini energi pasangan kamu bisa berbalik energinya ya. Jadi be aware untuk menonton readingan saya ini. Karena di sini saya lihat energinya di kamu ada The Hermit dan yang kedua ada Ten of Swords. Untuk di bulan Mei saya rasa kamu masih kebingungan dengan jati diri kamu, masih bingung dengan hubungan kamu. Artinya begini, untuk kamu yang belum berpasangan resmi, artinya masih pacaran atau masih yang menjalin pertunangan, itu tuh kamu masih mencari jati diri. Apakah hubungan kamu ini layak kamu pertahankan? Apakah hubungan kamu ini udah yang paling benar? Apakah hubungan kamu ini bisa lanjut ke jenjang yang lebih baik atau sebuah pernikahan? Karena kamu merasa di sini akan banyak sekali halangan yang masuk. Di sini ada Ten of Swords. Sepertinya banyak dari faktor luar dan faktor pemikiran kamu yang membuat kamu merasa takut dan pesimis apakah hubungan kamu ini bisa jalan atau enggak. Kamu merasa kayak banyak faktor ya, seperti misalnya restu dan juga seperti sifat-sifat pasangan kamu yang kamu rasa kayak belum benar-benar memahami kamu, egoisnya masih tinggi, emosionalnya masih tinggi. Itu yang membuat kamu kayak bingung, yakin gak sih kamu dengan orang ini, bisa gak sih kamu berjalan dengan orang ini. Kamu masih benar-benar kayak The Hermit, seseorang yang mencari jati diri, mencari jalan keluar, masih belum dapat jalan keluarnya, kayak masih bingung gitu, masih ada terkungkung dalam kegelapan, tapi masih muter-muter di situ. Maunya kamu nih apa? Sebenarnya kamu bisa gak sih berkomitmen lebih lanjut gitu. Itu yang kamu bingungkan dari kondisi saat ini. Jadi kamu masih mencoba untuk mencari jalan keluarnya. Tapi untuk kamu yang sudah menikah di sini, saya rasa permasalahan kamu di sini adalah ada pada ketidakpuasan kamu terhadap pasangan kamu yang kamu rasa tidak sesuai standar ya. Sehingga itu yang membuat kamu semakin setiap kali merasa kecewa dengan pasangan kamu kumpulin. Tapi kamu tidak meninggalkan dia karena kamu berpikir bahwa buat apa gitu. Seorang Libra kalau dia sudah menikah, dia pantang untuk yang namanya sebuah perceraian, terkecuali banget kalau si pasangan dia itu berselingkuh, dan itu pun gak sekali, misalnya 2 kali atau 3 kali ketahuan, baru dia akan berpikir buat ninggalin gitu. Tapi selama itu gak perselingkuhan, biasanya dia tuh kayak masih mencoba memaklumi. Tapi di satu titik kamu akan berada di titik kamu sudah mati rasa dengan pasangan kamu, kayak
ya udah aku udah nikah sama dia, ya udah jalanin aja mau gimana gitu. Jadi kamu bertahan untuk anak kamu, bertahan untuk sekeliling kamu, bertahan untuk menjaga perasaan orang lain, tapi tidak ada yang betul-betul memahami perasaan kamu. Dan kamu masih benar-benar fokus mencari jati diri kamu di sini. Siapa sih kamu sebenarnya? Apa sih yang kamu mau? Apa sih yang kamu inginkan? Kamu benar-benar masih mencari sekali jati diri kamu untuk itu. Jadi saya rasa akan lebih baik ketika kamu mengalami sakit hati, kurang diperhatikan, atau merasa ada yang kurang atau bermasalah dari pasangan kamu, ayo dikomunikasikan. Karena kalau kamu diem, kalau kamu kayak ibarat kata aduh males ngomong, toh juga tetap aja sama endingnya, itu akan membuat masalah kamu itu tidak selesai, sehingga membuat kamu terasa berat, merasa berpikir terus-terusan, dan tanpa kamu sadari kamu menuju ke Ten of Swords, depresi, atau pelan-pelan mulai stres dengan hubungan kamu, stres dengan lingkungan kamu. Jadi will be better banget kalau kamu mencoba untuk menyelesaikan dengan cara yang baik-baik seperti itu. Yang kedua di sini ada di pasangan kamu. Bagaimana di pasangan kamu? Wah, sepertinya pasangan kamu di sini ada Ace of Pentacle, ada Knight of Swords. Saya rasa pasangan kamu di sini orang yang lagi fokus ya dengan bagaimana sih caranya mendapatkan uang, bagaimana caranya fokus dengan karir dan keuangan dia. Dia lagi benar-benar fokus ke bagaimana caranya memperbaiki finansial. Dan di sini saya rasa pasangan kamu akan mendapatkan yang namanya satu kesempatan baru, atau satu rejeki baru, atau karir yang baru, atau penghasilan yang baru lah istilahnya, atau mau memulai untuk membangun satu usaha yang baru, sehingga dia membutuhkan fokus ke arah ke sana. Nah, dia lagi fokus dengan keuangan dia lagi fokus dengan apa yang dia dapatkan, apa yang dia usahakan. Dan di sini juga dia benar-benar berjuang untuk keuangan dia, lagi fokus banget dengan pengaturan keuangan dia, karir dia ke depannya, apa yang harus dia lakukan, sehingga tidak terlalu dia memikirkan bagaimana perasaannya kepada kamu, karena dia merasa dia sudah melakukan yang terbaik untuk kamu gitu. Dia tidak berpikir dia mempunyai satu kekurangan, karena kamu stop complaining, tidak komplain kepada dia secara langsung, mengatakan apa yang seharusnya ingin kamu katakan. Kamu kayak aduh saya sudah males lah ngadepin orang ini, sedangkan dia merasa bahwa diamnya kamu atau penerimaan kamu adalah bagian dari kamu mencintai dia, padahal sebenarnya kamu lagi komplain sama dia tapi dalam hati. Sehingga dia lebih memilih untuk fokus dengan karir dan keuangan dia, menata itu ke depannya biar lebih baik. Oke, sekian readingan saya untuk kamu, untuk Libra di Mei 2020 untuk asmara yang single dan berpasangan. Semoga bermanfaat dan see you for the next video. Bye bye.